Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Riki Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pedagogik matematika ya. Alhamdulillah sudah sampai part ke-6 ya. Saya tidak menyangka part ke-1, part sebelumnya ya. Dari part 1 sampai part ke-5 itu banyak yang nonton. Alhamdulillah alamin. Berarti bisa diterima Bapak Ibu semua ya. Dan part ke-1 sudah lebih dari 600 ya, saya lihat yang nonton udah lebih dari 600. Alhamdulillah, saya harap part yang lain juga banyak yang nonton. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu ya. Pada kali ini kita akan bahas melanjutkan kembali pedagogik matematikanya, 8 soal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tidak membuat PDF-nya ya. Untuk gantinya silakan Bapak Ibu nanti saya tampilkan soalnya terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan men-screenshot atau menyalin, menulis juga boleh, atau Bapak Ibu ingin menjawab terlebih dahulu tidak apa-apa. Dan ini saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya ya, beberapa tahun sebelumnya yang sesuai dengan kisi-kisi saya pilah-pilah ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semua, untuk persiapan Bapak Ibu semua ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, seperti biasa, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silahkan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, langsung saja saya akan menampilkan soal-soalnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Dan ini jawabannya adalah jawaban versi saya. Bisa saja jawaban saya ada yang keliru, silakan dikoreksi saja, tidak masalah. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lainnya tidak masalah ya, itu hak Bapak Ibu semua. Saya menghargai jawaban Bapak Ibu semua. Silakan tulis saja di kolom komentar jika ada yang mempunyai jawaban yang berbeda. Baiklah, kita langsung untuk soal yang pertama seperti ini. Soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan soal yang ke-8. Baiklah, kita akan membahas satu persatu soalnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik, untuk soal yang pertama saya bacakan dulu soalnya dan pilihannya ya, baru kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tidak menjelaskan secara detail ya, karena khawatir terlalu lama. Saya singkat saja. Siapa tahu Bapak Ibu sudah langsung paham ya. Kalau memang belum paham ya silakan dibuka buku-buku pembelajarannya, buku pedagogiknya ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil yang ringkas-ringkas saja supaya belajarnya juga mudah ya Bapak Ibu ya. Baiklah, saya akan membaca. Nomor 1, diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah: A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir. E. Alat peraga berbentuk kerucut balok dan pasir. Kalau untuk volume ya, untuk volume ini yang ada pasirnya ini benar ya, antara 3 ini, tapi dia mintanya kerucut ya. Kalau kerucut berarti yang sejenis itu tabung ya menurut saya. Jadi menurut saya adalah jawabannya yang D ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, penjelasan saya ringkas saja, kata kuncinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada penjelasan lain silahkan tulis saja di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui suatu tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan luas daerah segitiga. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah: A. Bermacam-macam segitiga dari kertas dan satuan luas dari transparansi. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus luas daerah segitiga dan soal-soal. C. Alat peraga dari karton berbentuk layang-layang. D. Alat peraga dari karton berbentuk trapesium.
Alat peraga dari ikatan berbentuk persegi panjang. Di sini diharapkan siswa dapat menemukan luas daerah segitiga ya Bapak ya. Ini kalau luas segitiga itu sepengetahuan saya itu bisa dari luas persegi panjang ya. Dibagi dua ya, diambil diagonalnya gitu ya. Persegi panjang diambil diagonalnya, nah gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah yang E Bapak ya. Baik, nomor berikutnya. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan luas lingkaran. Media pembelajaran yang kurang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Memotong lingkaran menjadi beberapa juring yang berukuran sama kemudian disusun menjadi persegi panjang. B. Memotong lingkaran menjadi beberapa juring yang berukuran sama kemudian disusun menjadi segitiga. C. Memotong lingkaran menjadi beberapa juring yang berukuran sama kemudian disusun menjadi trapesium. D. Memotong lingkaran menjadi beberapa juring yang berukuran sama kemudian disusun menjadi jajar genjang. E. Memotong lingkaran menjadi beberapa juring yang berukuran sama kemudian disusun menjadi layang-layang. Menurut saya ini yang tidak bisa, yang salah ya, tidak tepat, kurang tepat ya, kurang tepat menurut saya yang E ya, karena layang-layang kayaknya sulit ya. Kalau yang lain sebetulnya bisa ya, menurut saya yang layang-layang sih. Jadi kalau Bapak punya jawaban lain silakan tulis saja di kolom komentar ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Menyuruh siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan teman yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Menyuruh siswa yang lain untuk berpendapat juga. Yang B ya. B sama C hampir sama ya, tapi lebih lengkap yang B lah. Saya yang B ya, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Oke, next, nomor berikutnya. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Perumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali, ya, ingat ya, kecuali berarti yang bukan. A. Menentukan adjoint matriks berorder 3x3, oke. Mengidentifikasi matriks singular, oke. Kofaktor, minor ya. Memahami hubungan matriks. Saya baca dulu. A. Menentukan adjoint matriks berorder 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berorder 2x2. D. Menentukan minor matriks berorder 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriksnya, oke ya. Menurut saya yang C sih ya, yang bukan ya, yang bukan tuh yang C. Oke, lanjut nomor berikutnya. Rumusan indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel adalah A. Menyebutkan definisi penyelesaian ketidaksamaan rasional dan ketidaksamaan irasional. B. Memperkirakan apakah suatu ketidaksamaan memiliki penyelesaian. C. Memberikan beberapa contoh penyelesaian suatu ketidaksamaan rasional. D. Membedakan ketidaksamaan rasional dan ketidaksamaan irasional. E. Memberikan alasan mengapa suatu ketidaksamaan rasional memiliki penyelesaian. Di sini kan ini yang menjelaskan dan menentukan nih, menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional satu variabel. Berarti memperkirakan dia ada penyelesaian, memiliki penyelesaian atau tidak ya. Berarti yang B ya Bapak ya. Oke. Seperti itu ya. Karena di sini ada penyelesaian, maka di sini penyelesaian juga sih. Menurut saya seperti itu. Oke, next. Rumusan indikator yang paling sesuai dari KD menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya. Tabel diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, yaitu A. Menyebutkan cara penyajian data yang menggunakan diagram lingkaran. B. Menggunakan diagram garis untuk menyajikan data yang bersifat kontinu. C. Membedakan diagram garis dan diagram batang. D. Memilih sajian data berdasarkan informasi yang diberikan. E. Menerangkan cara membuat diagram garis. Ini menganalisis hubungannya antara data dan cara penyajiannya. Ini berarti yang benar adalah yang D ya, memilih sajian berdasarkan informasi yang diberikan ya Bapak ya. Oke. Baik, lanjut soal yang terakhir. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut. A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B.
B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Suatu indikator suatu pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan ya, berarti di sini yang ada kesebangunan. Sifat ya, menurut saya sih sifat kesebangunan dua segitiga ya Bapak ya. Oke, udah deh selesai 8 soal ya Bapak ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, semoga jawaban saya bisa dijadikan modal untuk Bapak semua dalam persiapan tes. Tapi jika Bapak Ibu punya jawaban lain tidak masalah, saya menghargai pendapatnya ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jika Bapak punya jawaban lain silakan tulis saja di kolom komentar ya Bapak ya. Baiklah, seperti itu dulu untuk part ke-6 ini. Silakan di like, di share ya Bapak ya, supaya banyak yang nonton. Jika banyak yang nonton lebih dari 200 atau 300, saya akan membuat soal lagi ya, membuat soal pedagogik matematika ya. Alhamdulillah masih banyak soalnya, tapi masih belum saya pilih-pilih, nanti saya pilih-pilih lagi ya. Tapi jika banyak yang nonton ya Bapak ya, maka Bapak Ibu silakan bantuannya untuk men-share dan supaya bisa membantu rekan-rekan kita yang lain dalam menghadapi tes ya Bapak ya. Baiklah, jika bermanfaat, Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, satu dulu Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.